Awas loh, tak hipnotis ya. Shalom, selamat berjumpa kembali dalam channel YouTube Simeon Sulistyo. Ya, saudara-saudara, pada kali ini saya mau bahas sedikit nih tentang sesuatu yang agak berbeda dari yang biasanya ya. Biasanya kan tentang renungan harian, ayat-ayat Alkitab begitu ya. Nah, karena beberapa waktu lalu saya posting di Facebook saya bahwa saya sekarang sudah jadi certified hipnoterapis nih gitu kan. Lalu banyak yang tanya tentang hipnosis, hipnoterapi, hipnotis begitu ya. Itu apa gitu? Bolehkah orang Kristen mempelajari itu atau mempraktekkan hipnosis atau hipnoterapi begitu ya. Nah, sebelum ke sana saya mau jelaskan terlebih dahulu, saya mau luruskan terlebih dahulu tentang istilahnya nih. Kadang-kala orang seringkali ngomongnya kan, awas loh, tak hipnotis ya, atau oh aku kapan hari cerita ada orang dihipnotis gitu kan. Nah, yang betul itu bukan hipnotis, tetapi hipnosis ya. Hipnosis itu adalah proses atau cara orang melakukan hipnosis ya, membuat ke dalam kondisi tertentu. Lalu hipnotis itu adalah orang yang melakukan hipnosis gitu ya. Jadi seperti piano dan pianis. Piano itu alatnya, pianis itu adalah orang yang mainkan piano ya. Sama dengan drum. Drum itu alatnya, drummer itu adalah orang yang mainkan drum gitu ya. Jadi hipnotis itu adalah orang yang melakukan hipnosis gitu ya. Jadi sampai sini saudara-saudara biar paham dulu. Dan mengenai ya, karena kita dalam kalangan orang Kristen gitu ya, apakah boleh, apakah sesuai dengan firman Tuhan. Nah, sebelum sampai ke sana, saya mau jelaskan dulu definisi dari hipnosis itu dulu ya. Nah, hipnosis itu ya, kalau kita lihat ada beberapa definisi ya. Kamus Besar Bahasa Indonesia itu dikatakan keadaan seperti tidur karena sugesti yang pada taraf pemulaan orang itu berada di bawah pengaruh orang yang memberikan sugestinya, tetapi pada taraf berikutnya menjadi tidak sadar sama sekali. Nah, ini tidak sepenuhnya benar, karena bukan pada taraf berikutnya menjadi tidak sadar sama sekali, tetap sadar sebetulnya orang itu ya. Dan menurut Merriam-Webster dikatakan a trance-like state that resembles sleep but is induced by a person whose suggestions are readily accepted by the subject. Artinya kondisi seperti pingsan gitu ya, yang mirip-mirip seperti tidur, tapi sebenarnya itu orang ini diinduksi oleh seseorang yang sugestinya atau kata-katanya sudah siap diterima oleh subjek. Subjek ini orang yang dihipnosis gitu ya. Lalu menurut Cambridge Dictionary itu dikatakan a mental state like sleep in which a person's thoughts can be easily influenced by someone else. Artinya kondisi mental yang seperti tidur ya, yang mana pikiran seseorang ini dapat dengan mudah dipengaruhi oleh seseorang yang lain begitu. Itu kondisi hipnosis menurut Cambridge Dictionary. Lalu menurut American Psychological Association atau APA dikatakan hypnosis is a therapeutic technique in which clinicians make suggestions to individuals who have undergone a procedure designed to relax them and focus their mind. Jadi artinya adalah teknik terapeutik yang mana orang yang melakukan ini membuat sugesti kepada seseorang yang sudah mengalami atau melewati prosedur ya, prosedur yang didesain untuk membuat orang itu rileks dan pikirannya itu fokus gitu maksudnya. Nah, jadi sebetulnya ini hipnosisnya adalah sebuah teknik gitu ya, yang membuat pikirannya orang ini rileks dan fokus. Ini menurut American Psychological Association. Nah, kalau menurut
Adiwi Gunawan Institute of Mind Technology dikatakan hipnosis adalah ilmu psikoneurofisiologis yang secara saintifik berdasarkan pada perubahan frekuensi dan amplitudo gelombang otak dari kondisi beta ke kondisi delta yang mengakibatkan meningkatnya fokus, konsentrasi, dan penerimaan terhadap pesan-pesan mental yang diberikan kepada pikiran bawah sadar. Nah, jadi dari berbagai macam definisi ini, saya boleh simpulkan bahwa secara gampangnya ya, kalau saya menyimpulkan kondisi kesadaran tertentu yang ditandai dengan pikirannya rileks, sehingga membuat pikiran bawah sadar kita ini menjadi lebih mudah menerima sugesti gitu. Jadi hipnosis ini adalah kondisi kesadaran tertentu yang pikiran kita tuh rileks dan juga bisa fokus gitu. Dan ini artinya membuat pikiran bawah sadar kita ini menerima sugesti begitu. Dan manusia hidup kan ada pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Nah, pikiran bawah sadar ini sebetulnya itulah yang mempengaruhi banyak ya perilaku tingkah laku manusia begitu. Dan ada penelitian bahwa pikiran bawah sadar ini kekuatannya antara 95 sampai 99% gitu. Itu pikiran bawah sadar gitu. Ya, ada yang umumnya juga ada yang meneliti kira-kira kekuatannya itu 82% atau hampir 90% ya sekitaran itu. Tapi ada penelitian yang lain mengatakan bahwa bisa sampai di atas 90% gitu. Jadi saudara-saudara, pikiran kita ini sangat dikendalikan oleh pikiran bawah sadar, perilaku kita maksud saya ya. Nah, hipnosis ini membuka pintu itu dan kita masuk ke pikiran bawah sadar. Sebetulnya simpelnya sih seperti itu gitu ya. Nah, sebetulnya kita sendiri pun juga setiap hari sering mengalami kondisi hipnosis secara alami, tidak secara disugesti begitu ya. Tetapi secara alami kita seringkali masuk dan keluar kondisi hipnosis gitu loh. Contohnya adalah saat kita bangun tidur dan mau tidur. Ya, itu pikiran kita sangat rileks gitu kan. Dan itu kondisi itulah yang sebetulnya mudah sekali disugesti gitu. Kalau kita mau tidur, hati-hati. Apapun yang kita baca, apapun yang kita dengar, apapun yang kita lihat sebelum tidur, ya, itu langsung masuk ke pikiran bawah sadar kita dan mempengaruhi kehidupan kita. Maka dari itu, ketika mau tidur, pastikan kita melihat, membaca hal-hal yang baik-baik, ya. Contoh kalau mau tidur nontonnya film-film yang menakutkan gitu, itu akan membuat kita mudah takut seperti itu, gelisah, ya. Nah, oleh karena itu, kenapa kita kalau mau tidur harus berdoa dulu? Itu penting juga, ya. Lalu, waktu mau bangun tidur, itu kan juga biasanya kalau orang-orang mengatakan kayak ngumpulin nyawa dulu istilahnya gitu ya. Nah, itu maksudnya kita benar-benar belum betul-betul sadar sepenuhnya gitu. Masih setengah sadar, setengah enggak. Nah, itu juga bisa dikategorikan kondisi hipnosis juga itu, ya. Dan itu pikiran bawah sadar masih terbuka. Nah, selanjutnya yang kedua, contoh yang lain secara alamiah ya. Kalau kita ini nonton TV atau film, lalu ikutan sedih, ikutan nangis ya biasanya nih emak-emak atau cewek-cewek ya suka nonton drama atau sinetron gitu, ikut nangis ya kan, yang sedih-sedih. Nah, itu kita secara nggak sadar itu sebenarnya kita sudah terhipnosis oleh sinetron atau film yang kita tonton itu gitu loh. Atau bahkan mungkin ikut jengkel, ikut marah gitu kan, padahal cuma film gitu kan. Nah, itu kita sedang dalam kondisi hipnosis tanpa kita sadari sebetulnya. Itu saudara ya. Lalu seringkali juga kalau dipanggil nggak denger gitu ya, lagi fokus mengerjakan sesuatu, nggak dipanggil nggak denger, itu kita masuk dalam kondisi hipnosis sebetulnya saudara. Dan kadang-kala kita juga terluka tapi nggak terasa gitu ya. Misalkan habis
pas masih mandi gitu kena air, loh kok perih-perih apa ini di kaki atau di tangan gitu kan. Terus dilihat, oh luka, loh kapan ya terkena lukanya ya, kok saya nggak terasa ya waktu kena lukanya, tahu-tahu berdarah. Nah saat kita terluka tapi kita nggak terasa, itu juga bisa dikategorikan bahwa kita ini masuk dalam kondisi hipnosis, saudara. Jadi sampai sini jelas ya, hipnosis itu seperti itu. Dan apa itu hipnoterapi kalau gitu sekarang ya? Nah, hipnoterapi ini adalah terapi yang menggunakan kondisi hipnosis untuk apa? Memulihkan kondisi jiwa seseorang, menyembuhkan luka-luka apa jiwa ya, seperti itulah ya. Itu hipnoterapi gitu. Nah, hipnoterapi ini untuk apa saja ya? Untuk permasalahan psikologis biasanya ya, untuk bisa mengatasi permasalahan psikologis. Contohnya apa namanya, fobia ya kan, lalu trauma gitu kan, lalu apalagi susah berhenti merokok gitu kan, lalu suka menunda-nunda, lalu apa, mental block yang lain lah, kurang percaya diri atau apa gitu. Ini bisa. Dan masalah-masalah yang lain gitu, yang trauma apa gitu, itu bisa digunakan hipnoterapi untuk bisa memulihkan kembali begitu. Nah, apakah ini menggantikan psikolog? Tidak ya, justru hipnoterapis ini bekerja sama dengan psikolog. Nah, ngomong-ngomong psikolog, seringkali juga orang kan kebalik-balik ya antara psikolog dan psikiater ya. Nah, psikolog itu adalah orang ahli jiwa, tapi dia bukan dokter ya. Kalau psikiater itu adalah dokter spesialis jiwa gitu ya. Jadi supaya saudara-saudara jangan terbalik-balik lagi untuk bilang psikiater dan psikolog ya. Seringkali saya jumpai orang-orang itu seringkali terbalik gitu. Kalau ke psikolog, wah nanti dikasih obat loh. Psikolog tidak main obat, saudara ya. Psikolog dan tidak boleh memberi obat gitu kan, karena dia bukan dokter. Nah, kalau psikolog biasa pakai terapi pakai bermacam-macam terapinya gitu. Nah, kalau psikiater itu dokter sebetulnya. Supaya nggak kebalik, ingat-ingatnya sama-sama ya. Psikiater itu adalah dokter. Nah, begitu saudara ya. Dan kalau psikolog ini orang harus sekolah S1 psikologi, S2-nya harus psikologi juga, ambil profesi psikolog. Begitu. Saudara-saudara ya. Jadi dengan definisi seperti ini, apakah melanggar firman Tuhan? Tentu tidak. Ya, karena pada dasarnya di dalam hipnosis itu tidak pakai roh gitu ya. Wah, saya panggilkan roh nggak sadar begitu. bukan seperti itu, saudara. Ya, pakai teknik tertentu, jadi bikin orang rileks dan pikiran fokus sehingga pikiran bawah sadar bisa buka begitu, dan kita bekerja di situ. Jadi itu cara kerjanya hipnosis seperti itu. Lah, bagaimana dengan ada orang katanya ditablek langsung nggak sadar gitu? Itu gendam. Beda ya dengan hipnosis ya. Kalau hipnosis itu pakai teknik tertentu, kalau gendam itu sudah pakai roh. Ya langsung nggak sadar gitu. Itu bagaimana dengan yang di TV itu? Ya, TV itu untuk hiburan ya, saudara ya, untuk hiburan. Nah, kalau hipnoterapi ini untuk terapi, betul-betul untuk menangani masalah kejiwaan. Sehingga orang bisa jiwanya bisa lebih yang tadinya trauma ya tidak jadi trauma, tidak mengalami trauma lagi, fobia tidak mengalami fobia lagi, seperti itu. Dan yang tadinya luka batin, dendam itu bisa kita bantu dengan terapi, dengan hipnoterapi seperti itu. Nah, ada juga yang nanya, loh, apa dasarnya, landasan Alkitabnya melakukan hipnoterapi? Ya, secara gamblang, pakai hipnoterapi ya tidak ada jelas ya di Alkitab ya. Tetapi saya menemukan ini di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23 dikatakan bahwa dan Elohim damai sejahtera, Dia sendiri kiranya menguduskan kamu sepenuhnya, dan kiranya roh dan jiwa dan tubuhmu seutuhnya terpelihara tanpa celah
pada saat kedatangan Tuhan kita, Yeshua HaMasiah. Jadi dalam rangka untuk memelihara jiwa, ya, menjelang kedatangan Tuhan Yesus ini, kita bisa tanda kutip mengobati jiwa-jiwa yang terluka, yang sakit, seperti itu. Kalau tubuh kan ya ke dokter gitu kan, ya. Kalau roh ya kita langsung ke Tuhan, begitu. Nah, kalau gitu perlu doa, perlu, tetap perlu, ya. Tapi kan ada doa dan usaha, gitu kan. Jadi ini sebagai bentuk usaha kita untuk memelihara jiwa kita atau menyembuhkan tanda kutip ya jiwa yang terluka. Jadi itu sekilas tentang hipnosis ya atau hipnoterapi. Mudah-mudahan video ini boleh menjadi saudara-saudara bisa lebih jelas gitu ya tentang ini. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang lain silahkan bisa dimasukkan di kolom komentar di bawah ini ya, atau bisa langsung kontak saya di Facebook ya, ada di Facebook saya Simeon Sulistyo. Baik, itu saja, kiranya video ini belum menjadi berkat. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Bapak yang memberkati. Shalom.